Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Oktaviani NPM 0031, Rizal Wahyu Alfafa NPM 0066. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai perpajakan internasional dan penetapan harga transfer. Yang pertama, konsep-konsep awal. Simpang siurnya undang-undang dan regulasi yang mengatur perpajakan perusahaan-perusahaan asing dan keuntungan yang didapatkan di luar negeri berdasar pada beberapa konsep dasar. Konsep-konsep tersebut meliputi gagasan mengenai netralisir pajak dan akuitas pajak. Netralisir pajak berarti pajak tidak berpengaruh atau netral terhadap keputusan-keputusan distribusi sumber daya. Ekuitas pajak berarti pembayaran pajak yang memiliki bisnis di tempat yang sama harus membayar pajak yang sama, tapi ada banyak pertentangan mengenai bagaimana mengartikan gagasan ini. Yang selanjutnya, keseragaman sistem pajak nasional. Sebuah perusahaan bisa melakukan bisnis internasional dengan cara mengirimkan barang dan jasa atau dengan melakukan investasi asing langsung atau tidak langsung. Pengiriman barang ke luar negeri seringkali memicu adanya pengungkapan pajak di negara penerima, karena sulit bagi negara penerima untuk membayarkan pajak yang dibebankan pada negara asing pengirim. Sebaliknya, sebuah perusahaan yang beroperasi di negara lain melalui cabangnya atau cabang gabungannya menyesuaikan dengan pajak negara tersebut. Yang selanjutnya, jenis pajak. Jenis pajak ada dua. Yang pertama, pajak langsung, seperti pajak penghasilan, mudah untuk dikenali dan biasanya diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan, seperti pajak penghasilan. Pajak penghasilan perusahaan mungkin lebih banyak digunakan untuk menghasilkan pendapatan pemerintah daripada pajak lainnya, dengan pengecualian bea cukai. Yang kedua, pajak yang dipungut dari sumbernya. Pajak yang dipungut dari sumbernya adalah pajak-pajak yang ditentukan oleh pemerintah pada pembayaran dividen, bunga, dan royalti pada penanaman modal asing. Yang kedua, pajak tidak langsung seperti pajak pemakaian, tidak terlalu mudah untuk dikenali atau tidak sering diungkapkan, seperti pajak perbatasan, seperti bea cukai atau bea impor. Biasanya bertujuan untuk menjaga agar harga barang domestik tetap bersaing dengan barang impor. Yang kedua, pajak pengiriman. Pajak pengiriman merupakan contoh lain dari pajak tidak langsung. Pajak ini dibayarkan pada pengiriman barang antara pembayaran pajak dan bisa berpengaruh penting pada keputusan-keputusan bisnis seperti susunan akuisisi. Beban pajak. Beban pajak sangat penting dalam bisnis internasional karena beragam tarif resmi dari pajak penghasilan merupakan sumber penting. Contohnya depresiasi. Sistem administrasi pajak. Sistem klasik. Pajak penghasilan merupakan perusahaan pada penghasilan kena pajak dibayarkan pada tingkat perusahaan dan tingkat pemegang saham. Pemegang saham terkena pajak ketika penghasilan perusahaan dibayarkan sebagai dividen atau ketika mereka melikuidasi investasi mereka. Negara yang menggunakan sistem ini adalah Belgia, Luxembourg, Belanda, dan Swedia. Insentif pajak asing. Banyak negara yang memberikan insentif pajak untuk menarik investasi asing. Bentuk-bentuk insentif tersebut bisa berupa dana tunai, bebas pajak yang berlaku terhadap biaya aset tetap dari perusahaan industri baru, atau pembayaran pajak untuk jangka waktu tertentu atau masa bebas pajak. Beberapa negara, khususnya yang memiliki sumber daya alam, menawarkan rangsangan pajak tetap. Tempat-tempat bebas pajak tersebut adalah yang pertama, Bahama, Bermuda, dan Cayman Islands yang sama sekali tidak memiliki pajak penghasilan. Yang kedua, Barbados dengan tarif pajak penghasilan yang sangat rendah. Yang ketiga, Hong Kong dan Panama, di mana pajak biasanya menghasilkan pajak, tapi membebaskan penghasilan dari sumber-sumber asing. Kredit pajak asing. Perusahaan biasanya memilih kredit karena menghasilkan reduksi 1-1 dari pajak-pajak domestik yang dapat dibayar atau dibatasi hingga jumlah pajak penghasilan sebenarnya yang dibayarkan. Sedangkan sebuah deduksi hanya sebagai pengganti produk pengeluaran pajak asing yang dilakukan dengan tarif pajak margin domestik.
Kredit pajak asing bisa dihitung sebagai kredit langsung atas pajak penghasilan yang dibayarkan pada laba cabang atau anak perusahaan dan pajak-pajak lain yang langsung dibayarkan pada sumbernya, seperti dividen, bunga, dan royalti yang dikirimkan pada penanaman modal domestik. Kredit pajak asing tidak langsung dan diperbolehkan, atau pajak penghasilan asing yang dianggap dibayarkan, ditentukan dengan cara berikut rumusnya. Pembayaran dividen atau termasuk pajak sumber langsung dibagi laba bersih dari pajak penghasilan dikali pajak asing yang bisa dikreditkan. Yang selanjutnya, dimensi-dimensi perencanaan pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan-perusahaan multinasional memiliki keuntungan yang nyata atas perusahaan-perusahaan domestik karena mereka memiliki lebih banyak fleksibilitas geografis dalam menempatkan sistem produksi dan distribusi mereka. Fleksibilitas ini memberikan peluang yang unik untuk memanfaatkan perbedaan dalam yurisdiksi pajak nasional untuk bisa menurunkan keseluruhan beban pajak bagi perusahaan tersebut. Kami memulai penelitian kami mengenai masalah-masalah perencanaan pajak dengan dua peringatan. Yang pertama, pertimbangan-pertimbangan pajak tidak boleh mengendalikan strategi bisnis, kekuatan, keuangan, atau operasional dan transaksi bisnis harus berdiri sendiri. Yang kedua, perubahan konstan dalam undang-undang pajak membatasi kegunaan dari perencanaan pajak jangka pajak. Perusahaan asing terkendali dan penghasilan Subpart F. Tempat-tempat bebas pajak memberikan perusahaan-perusahaan multinasional sebuah kesempatan untuk menghindari repatriasi dan pajak-pajak negara asal dengan menempatkan transaksi dan mengakumulasikan keuntungan dengan anak perusahaan yang biasa disebut breastplate. Transaksi-transaksi ini tidak memiliki pekerjaan atau tugas yang nyata. Penghasilan yang didapatkan pada transaksi tersebut bersifat pasif dan bukan aktif. Penghasilan Subpart F mencakup penjualan partai terkait tertentu dan penghasilan dari jasa. Contohnya, jika sebuah anak perusahaan bahamian dari sebuah perusahaan Amerika Serikat membeli inventaris dari perusahaan induk Amerika Serikatnya dan mengirimkannya ke Uni Eropa, keuntungan yang dibukukan oleh anak perusahaan bahamian tersebut adalah penghasilan Subpart F. Sebaliknya, jika anak perusahaan bahamian menjual inventaris yang diimpornya di Bahama, penghasilan dari penjualan lokal tersebut bukanlah penghasilan Subpart F. Perusahaan-perusahaan induk lepas pantai. Dalam situasi tertentu, perusahaan ini multinasional berbasis Amerika Serikat dengan operasinya yang berada di beberapa negara asing mungkin akan meresahkan keuntungan karena memiliki beragam investasi asing melalui perusahaan induk negara ketiga. Keuntungan-keuntungan yang berhubungan dengan pajak dari susunan organisasional perusahaan ini bisa meliputi yang pertama yaitu peminjam relatif pajak bersumber langsung yang bermanfaat pada dividen, bunga, royalti, dan pembayaran-pembayaran serupa lainnya. Yang kedua, menangguhkan pajak Amerika Serikat pada penghasilan asing hingga saat penghasilan tersebut dikembalikan ke perusahaan induk Amerika Serikat, yaitu dengan menginvestasikan kembali penghasilan tersebut di luar negeri. Yang ketiga, menangguhkan pajak Amerika Serikat pada keuntungan dari penjualan saham dalam operasi anak cabang asing. Keputusan-keputusan pembiayaan. Tata cara di mana operasi asing dibiayai juga bisa dibentuk oleh pertimbangan pajak. Hal lain yang setara meningkatkan daya pikat pembiayaan utang dalam negara berpajak tinggi, seperti yang digambarkan oleh diagram berikut. Pembiayaan cabang lepas pantai juga bisa digunakan untuk memindahkan keuntungan dari negara berpajak tinggi di mana perusahaan induk atau cabangnya lokasi ke yurisdiksi berpajak rendah dari cabang yang membiayainya. Penetapan harga untuk lokasi dan pengiriman. Lokasi dari produksi dan distribusi juga memberikan keuntungan pajak. Jadi penjualan akhir dari barang atau jasa dapat disalurkan melalui cabang-cabang yang berlokasi
dalam yurisdiksi yang memberikan perlindungan atau menangguhkan pajak. Arti dari masalah tersebut sangat jelas ketika kita menyadari bahwa penetapan harga pengirimannya yang pertama dilakukan dalam skala yang lebih besar secara internasional alih-alih secara domestik. Yang kedua dipengaruhi oleh lebih banyak variabel yang ditemukan pada tatanan domestik yang cukup ketat. Yang ketiga berbeda dari perusahaan ke perusahaan, industri ke industri, dan negara ke negara. Yang keempat yang mempengaruhi hubungan sosial, ekonomi, dan politik dalam entitas bisnis multinasional dan kadang-kadang negara. Menyatukan perencanaan pajak internasional. Perencanaan pajak internasional harus terjalin secara utuh dalam aktivitas perusahaan. Salah satu saran dari penasihat pajak, suatu perencanaan pajak tidak boleh hanya dilekatkan sebagai suatu pemikiran untuk masa depan atau diletakkan secara tidak berhati-hati pada sisi bisnis atau transaksi. Untuk bisa mencapai integritas perencanaan pajak internasional, dia menyarankan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mencari advis pajak dalam setiap yurisdiksi yang relevan. Yang kedua, mengkomunikasikan semua fakta kepada setiap penasihat pajak. Yang ketiga, menunjuk penasihat pajak tunggal untuk berkoordinasi dan menggabungkan advis dari berbagai yurisdiksi. Yang keempat, menjamin bahwa rencana pajak sesuai dengan bisnis. Yang kelima, menempatkan semua analis pajak dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, yang keenam, berhati-hati dengan dokumentasi transaksi. Perang audit seringkali dimenangkan atau mungkin kalah berdasarkan pada dokumen-dokumen tersebut. Yang ketujuh, mencari advis hukum berkualitas tinggi untuk setiap posisi pajak yang masuk ke dalam area abu-abu atau mungkin dianggap agresif. Yang kedelapan, pertimbangan bagaimana perasaan Anda jika perencanaan pajak Anda muncul dalam surat kabar lokal. Jika apa yang Anda lakukan akan mempermalukan perusahaan, jangan lakukan. Penetapan harga pengiriman internasional, variabel-variabel yang menyulitkan. Penetapan harga pengiriman merupakan sumber yang cukup baru. Penetapan harga di Amerika Serikat berkembang seiring dengan gerak desentralisasi yang mempengaruhi banyak bisnis Amerika Serikat. Selama awal pertengahan abad ke-20, ketika suatu perusahaan berkembang secara internasional, masalah penetapan harga pengiriman langsung menjadi masalah yang lebih serius. Diperkirakan bahwa 60% dari semua perdagangan internasional terdiri atas pengiriman atas entitas-entitas bisnis yang terkait. Transaksi antar negara juga menghadapi perusahaan multinasional pada pengaruh-pengaruh lingkungan yang menciptakan dan menghancurkan peluang untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan menetapkan harga pengiriman. Pada puncak masalah, keputusan penetapan harga pengiriman biasanya melibatkan banyak trade-off, seringkali tidak terduga dan tidak terpikirkan. Perhitungan tarif. Tarif barang-barang impor juga mempengaruhi kebijakan penetapan harga transfer perusahaan multinasional. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mengekspor barang kepada fabang perusahaan yang berdomisili di sebuah negara bertarif tinggi bisa mengurangi beban tarifnya dengan menekankan harga barang dagangannya yang dikirim ke sana. Kontribusi akuntansi. Manajemen akuntansi bisa berperan signifikan dalam mengukur sasaran dalam strategi penetapan harga transfer. Rintangannya adalah menjaga perspektif global ketika pemetaan keuntungan dan biaya yang sesuai dengan keputusan harga transfer. Metodologi penetapan harga transfer. Harga transfer dapat berdasarkan biaya tambahan atau harga pasar, bukan dengan sistem yang menciptakan konflik dengan yang lainnya. Pasar versus biaya versus.
keuntungan dari pasar harga transfer harus dititikberatkan pada beberapa kelemahan. Salah satunya adalah penggunaan harga transfer tidak memberikan perusahaan keleluasaan untuk menentukan harga untuk tujuan atau strategi persaingan. Prinsip arm's length. Pada prinsip arm's length, di mana harga transfer akan perusahaan seolah-olah terjadi antara pihak yang tidak berhubungan dalam pasar kompetitif. Berikut metode besar metode perbandingan harga tidak terkendali, metode perbandingan transaksi tidak terkendali, metode harga penjualan ulang, metode biaya lebih, metode perbandingan keuntungan, dan lain-lain. Metode pembagian keuntungan. Metode pembagian keuntungan digunakan ketika potongan produk atau pasar tidak ada. Utamanya mereka menyangkut pembagian keuntungan yang dihasilkan pada transaksi partai yang berkaitan anak cabang perusahaan dalam gaya arm's length. Metode perbagian keuntungan membagi keuntungan yang dihasilkan oleh transaksi partai yang berkaitan menggunakan alokasi persentase keuntungan gabungan dari perusahaan bebas dan jenis aktivitas dan transaksi sama. Praktek penetapan harga transfer. Perusahaan multinasional dengan sangat jelas memiliki berbagai dimensi seperti ukuran, industri, kebangsaan, struktur organisasi, tingkat keterlibatan internasional, teknologi, produk atau jasa, dan kondisi bersaing. Maka dari itu sangatlah mengejutkan bahwa keragaman metode harga transfer banyak ditemukan dalam prakteknya. Terdapat 3 sasaran yang penting dalam menetapkan harga transfer, yaitu mengatur inflasi, mengatur risiko valuta asing, dan mengurangi batasan transfer kas yang memang tidak penting. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.